Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji syukur kita atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga kita bisa membuat video kembali. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umat-Nya menuju alam terang benderang. Teman-teman Abi Trainers yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang kejujuran seorang maling. Berani memilih menjalani hidup dengan jujur, niscaya hidup akan dipenuhi dengan cinta, karena sudah menjadi kodrat manusia tidak suka dibohongi. Teman-teman Abi Trainers, setelah melalui masa belajar selama bertahun-tahun di sebuah pesantren, semua santri senior dikumpulkan di rumah Pak Kiai. Momen ini digunakan oleh Pak Kiai untuk memberikan bekal terakhir sebelum para santri terjun di masyarakat. Pak Kiai menasihati murid-muridnya supaya tidak menjadi beban orang lain setelah lulus dari pesantren. Santri yang tamat dari pesantren harus menjadi manusia yang mandiri, bekerja untuk membiayai hidup sendiri. Para calon alumni mendengarkan petuah Pak Kiai dengan seksama. Mereka memasukkan dalam-dalam segala yang disampaikan ke lubuk hati. Pak Kiai mengakhiri nasihatnya dengan membuka pertanyaan. Semua santri calon alumni diperbolehkan bertanya tentang segala hal yang masih kurang dimengerti. Seorang santri memberanikan diri bertanya, "Pak Kiai, panjenengan mengatakan bahwa santri setelah lulus dari pesantren harus bekerja. Saya minta petunjuk Pak Kiai. Pekerjaan apa yang paling baik buat kami?" Pak Kiai tersenyum mendapatkan pertanyaan dari muridnya. Beliau pun menjawab, "Pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua." Si santri yang bertanya termenung di dalam kamarnya. Kata-kata Pak Kiai 2 hari lalu tentang pekerjaan terbaik membuat dia bimbang. Sudah bukan rahasia lagi. Almarhum ayahnya adalah seorang pencuri. Bahkan ayahnya meninggal setelah dipukuli oleh penduduk karena tertangkap basah mencuri sebuah televisi. Teman-teman Abi Trainers, mencuri adalah perbuatan salah yang dilarang oleh agama. Jika dia melakukan pekerjaan itu, tentunya dia akan mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nasihat guru juga harus dijunjung dan ditiru. Guru adalah pengganti orang tua. Jika ridha Allah berada dalam ridha orang tua, begitu pula ridha Allah akan berada dalam ridha guru. Apalagi Pak Kiai adalah seorang guru yang alim, mengerti ilmu agama dan melaksanakan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Malam berikutnya, si santri bangun tengah malam, mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah. Dia sudah membulatkan tekad untuk mengikuti nasihat gurunya. Orang tua sudah tidak ada, jadi dia hanya memiliki seorang guru yang harus ditaati. Dia yakin dengan menaati perintah gurunya, kebahagiaan akan datang. Segera setelah menyelesaikan doa, santri yang ayahnya pencuri ini memulai pekerjaannya. Dia mengamati seluruh rumah yang ada di kampung.
Ternyata dari sekian banyak rumah ada sebuah rumah yang nampak lebih menonjol dari selainnya. Rumah tersebut tingkat 2 dengan halaman yang sangat luas. Dia meyakinkan hati bahwa rumah itu merupakan sasaran yang tepat. Masuk rumah itu tidaklah mudah karena ada kode-kode rahasia. Si santri masuk ke rumah besar tersebut melalui jendela belakang. Dia segera mencari-cari barang berharga di dalam rumah yang bisa dibawa pulang. Setelah menelusuri setiap sudut rumah, maling dadakan itu berhasil mendapatkan sebuah kotak perhiasan yang berisi bermacam-macam perhiasan. Merasa cukup dengan apa yang telah didapatkan, si santri bergegas meninggalkan rumah. Baru saja berniat pergi, dari corong masjid terdengar suara azan. Santri masih ingat pesan gurunya bahwa sholat yang terbaik adalah sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Berbekal sarung yang dipakai menutupi wajahnya, dia mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat subuh di musola yang terdapat di dalam rumah tersebut. Di dalam sebuah kamar besar, seorang wanita paruh baya terbangun dari tidurnya. Wanita pemilik rumah ini segera pergi ke kamar mandi mengambil air wudhu. Ketika kakinya memasuki musola, si wanita setengah baya terkejut melihat ada seorang laki-laki asing yang sedang sholat di dalam rumahnya. Si wanita pemilik rumah diam menunggu laki-laki asing yang menyelesaikan sholat. Setelah si laki-laki mengakhiri sholatnya dengan salam ke sisi kiri, wanita paruh baya langsung membuka suara, "Siapa gerangan saudara yang sholat di dalam musola saya?" Si santri terperanjat mendengar suara seorang perempuan dari belakang punggungnya. Dia memutar badannya berhadapan dengan ibu pemilik rumah. Dengan terbata-bata dia menjawab, "Saya Fulan bin Fulan. Mengapa sepagi ini saudara berada di rumah saya?" kejar wanita pemilik rumah. "Maaf ibu, saya datang ke sini untuk mencuri," jawab si santri dengan polos dan jujur. Ibu pemilik rumah terdiam sebentar mendengar jawaban si laki-laki asing yang ternyata mengaku sebagai pencuri. Dalam hati dia berkata, tidak mungkin ada pencuri yang mengaku, pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak muda ini. Ibu pemilik rumah meminta si pencuri menunggu dia melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, wanita paruh baya membuka pertanyaan dengan menanyakan asal laki-laki yang mengaku sebagai pencuri itu. Si pencuri pun menjelaskan asal-usulnya tentang ayahnya yang mencuri dan nasihat gurunya tentang pekerjaan terbaik. Wanita paruh baya pemilik rumah besar tertarik dengan penjelasan tamu tidak diundangnya. Dalam hatinya terbersit kekaguman akan kepolosan dan kejujuran si laki-laki muda. Wanita paruh baya mengakhiri perbincangannya dengan mengundang si anak muda datang ke rumahnya esok lusa. Pada hari yang sudah ditentukan, si santri datang ke rumah wanita paruh baya yang ternyata seorang janda kaya. Dia memiliki banyak usaha yang dijalankan berdua dengan anak perempuan semata wayangnya. Wanita kaya tersebut tersenyum senang melihat kedatangan tamu. Dari raut wajahnya nampak dia telah menyimpan sebuah kejutan kepada anak muda yang taat kepada guru tersebut. Setelah berbasa-basi, wanita paruh baya mulai mengarahkan si pemuda ke pertanyaan serius. "Ibu melihat kamu sudah cukup dewasa untuk memiliki seorang istri. Apakah kamu bersedia jika ibu minta untuk menikahi putri ibu?" Mendengar pertanyaan tersebut, si anak muda hanya diam menunduk. Dia tidak memiliki keberanian untuk menjawabnya. Dalam hatinya dia berkata, "Mana mungkin seorang pengangguran seperti saya bisa membiayai istri untuk biaya hidup sendiri saja susahnya minta ampun." Tanpa menunggu tanggapan anak muda di hadapannya, ibu pemilik rumah kembali berbicara. Setelah berbicara dengan kamu, ibu sangat yakin bahwa kamu memang ditakdirkan oleh Allah untuk mengisi ruang kosong di rumah ini. Sudah lebih dari 10 tahun rumah ini tidak diisi oleh seorang pria setelah meninggalnya ayah si Maryam. Ibu harap kamu bisa menerima tawaran ini agar kita bisa bekerja sama menjalankan perusahaan-perusahaan peninggalan almarhum. Sahabat
Abitrainers yang budiman, kejujuran merupakan kunci kebahagiaan. Siapa saja yang berani memilih menjalani hidupnya dengan kejujuran, niscaya hidupnya akan dipenuhi dengan cinta. Karena sudah menjadi kodrat manusia menyukai perilaku jujur dan membenci segala macam kebohongan. Siapapun yang menginginkan semua orang yang dikenal mau dan mampu berkata dan bertindak jujur terhadap kita. Orang tua berharap anaknya jujur dan sebaliknya anak berharap orang tuanya jujur. Suami berharap istrinya jujur dan sebaliknya juga istri. Kepala sekolah berharap guru-guru di sekolahnya jujur dan juga sebaliknya. Guru berharap murid-murid jujur dan juga sebaliknya. Pemilik perusahaan berharap stafnya jujur, rakyat berharap pemimpinnya jujur. Sayangnya di zaman sekarang ini kejujuran sangat sulit didapatkan. Semua orang berlomba-lomba untuk menipu dengan berbagai macam alasan. Bahkan beberapa bulan lalu, seorang guru besar di sebuah BPTN dinyatakan melakukan tindak penipuan dengan menjiplak karya orang lain. Kita patut tercengang bila tidak menelusuri praktek kejujuran dari mulai tingkat terendah. Namun jika kita melihat segala praktek ketidakjujuran dari kelas teri, maka kita tidak akan heran mendapatkan seorang guru besar menjiplak karya orang lain. Teman-teman Abitrainers, kegiatan ujian nasional yang diselenggarakan setiap akhir tahun pelajaran bagi siswa kelas akhir sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas bisa dijadikan barometer ketidakjujuran bangsa ini terhadap dirinya sendiri. Standar kelulusan yang dibuat demikian rupa ternyata tidak sejalan dengan kenyataan kualitas pendidikan kita. Pendidikan yang tidak merata serta kurangnya fasilitas penunjang pendidikan menjadi alasan banyak sekolah yang memberikan kemudahan muridnya dalam menjawab soal ujian nasional. Demi sebuah gengsi kejujuran dikadali, kepala sekolah, guru, dan wali murid dengan bantuan oknum pejabat Departemen Pendidikan bekerjasama mencari jalan pintas untuk meluluskan anak bangsa yang menjadi ujung tombak di masa depan. Sahabat Abitrainers, kejujuran seorang pencuri bisa membawanya kepada kebahagiaan. Dari seorang pemuda sebatang kara menjadi seorang pria beristri cantik dan memiliki pekerjaan yang terhormat. Itu semua terjadi bukti bagaimana kejujuran bisa mengangkat derajat seorang dari kubangan lumpur menuju istana penuh bahagia. Sebaliknya, guru besar yang ketahuan melakukan penipuan ilmiah dicopot dari jabatannya. Dia tersungkur dari tangga kemuliaan ke sebuah kubang kehinaan. Semoga kita bisa terhindar dari penyakit dusta sehingga bisa merasakan bahagia dalam dunia penuh kejujuran. Teman-teman Abitrainers, Rasulullah SAW pernah berkata, tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Teman-teman Abitrainers, jadi begitu, kejujuran itu memang banyak orang yang senang dengan kejujuran, namun tidak sedikit juga orang yang melakukan kebohongan. Nah, jadi kita sebagai manusia tetaplah jujur. Ya, walaupun memang terkadang juga kita pernah juga berbohong, dan orang yang pembohong juga pernah juga jujur, tapi itu kan lebih dominan antara mungkin mana lebih banyak bohong dan ada jujurnya. Teman-teman Abitrainers, mudah-mudahan kita termasuk jadi orang-orang yang jujur, orang yang taat, orang yang sesuai perkataan dan perbuatan kita. Nah, teman-teman Abitrainers, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.